Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, makasih. Saya tidak menyalahkan ya orang percaya dulu baru melihat. Tetapi setidaknya jangan seperti itu terus. Mengertilah, carilah pengertian. Karena Alkitab itu selalu menunjuk, selalu mengarahkan, selalu menyarankan, carilah pengertian. Ya. Termasuk tentang kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan ngomong sama Thomas. Itu sebetulnya bukan berarti orang itu harus percaya dulu baru melihat. Kata-kata Yesus itu kata-kata sindiran sebetulnya. Oke ya, kita akan masuk. Jangan bingung. Pada waktu murid-murid berkumpul, Yesus menyatakan dirinya. Ayat-ayat di pasal 20 ini kan menceritakan Yesus yang faktual bangkit dari kematian. Tidak mungkin murid-murid menceritakan hal ini jika Yesus tidak benar-benar bangkit. Betul? Karena dia menceritakan, "Lihat lubang tanganku, lihat lambungku yang tertikam." Jelas mereka bisa meraba. Ya. Penulis Injil hendak menceritakan Yesus membuktikan kebangkitannya sebagai penggenap kitab suci, penggenap Taurat. Kita tahu Ayub merindukan kebangkitan. Pemazmur Daud merindukan kebangkitan. Daniel mengatakan ada kebangkitan. Di kitab Deuterokanonika, Makabe, mereka berharap kebangkitan. Jadi kebangkitan ini tema yang real. Bukan hanya sekedar ilusi atau halusinasi, tapi realitas. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan Yesus bangkit. Ya.
Dan kebangkitan itu yang awalnya tidak dipahami oleh murid-murid, akhirnya dipahami. Sebelum murid-murid melihat Yesus, mereka paham. Sebelum Yesus mati, ya sebelum Yesus disalib, murid-murid itu tidak paham. Tetapi setelah Yesus melihat kubur kosong, tapi setelah murid-murid melihat kubur Yesus kosong, mereka percaya langsung. Sebelum melihat Yesus. Setelah itu baru Yesus menemui mereka. Ya, hanya Thomas yang tidak percaya. Yang lain percaya. Kita baca pasal 20 ayat 8. Yohanes 20 ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya. Di kitab suci dikatakan bahwa ada kebangkitan. Ya, Yesus sendiri menyatakan ada kebangkitan. Nah, murid-murid yang awalnya tidak percaya, tetapi setelah masuk kubur dan kubur itu kosong, ya murid-murid itu melihat dan percaya. Belum ketemu Yesus ya, Yesus kan sudah tidak ada, Yesus kan sudah bangkit dari kubur entah kemana kan. Tapi murid-murid melihat, loh kuburnya kosong. Langsung, semua pelajaran yang dia pahami selama 4 tahun, 3,5 tahun, langsung, oh ini toh maksudnya bangkit. Dia ngerti. Jadi murid-murid mengerti sebelum melihat Yesus bangkit. Sebelum melihat fisiknya maksudnya gitu loh. Ya. Ayat ini menjelaskan murid-murid mengerti dan percaya sebelum melihat Yesus yang bangkit. Mereka hanya melihat kubur kosong. Mereka mengerti dan percaya dari apa yang dijelaskan Yesus saat dulu mengajar mereka. Oh ini toh yang maksud. Kecuali Thomas. Kan gitu. Yesus menggenapi ajarannya sendiri. Ini membuktikan dia adalah kebenaran. Yesus menggenapi ajarannya sendiri. Dia mengajar adanya kebangkitan. Ini membuktikan dia adalah kebenaran. Apa yang dikatakannya bukan dusta. Apa yang dikatakannya benar, aletheia, bukan dusta. Bukan kebohongan. Yesus kan mengajarkan di Markus 12 ayat 18 sampai 27. Enggak usah dibaca. Nanti dibaca di rumah ya. Markus 12 ayat 18 sampai 27. Itu kan Yesus menceritakan bahwa ada kebangkitan. Yesus salah satu rabi yang mengajarkan adanya kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan, orang Farisi percaya kebangkitan. Tapi orang Farisi juga terbelah, gitu ya. Masih belum jelas kebangkitan yang seperti apa, gitu. Tapi Yesus sendiri mengajarkan tentang kebangkitan. Itu sebabnya dia mengatakan, angkatan ini tidak akan diberi tanda lain selain tanda Yunus. Kita baca aja ini. Matius 12 ayat 39 sampai 40. Matius 12 ayat 39 dan 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini ajaran Yesus loh. Ini pernyataan Yesus dan Yesus genapi. Ya. Dia percaya apa yang dilakukannya berkenan di hati Bapa. Ya. Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, semua ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan adanya kebangkitan. Dan bagaimana dia bangkit, dia sudah peragakan semasa dia hidup. Dia harus taat sama Bapa sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itulah dia dibangkitkan. Jadi kebangkitan ini real Bapak Ibu.
Orang-orang tidak ada yang mengerti saat itu, karena tidak ada, sebelum Yesus tidak ada orang mati bangkit, tidak ada. Ya mungkin cuma Yunus itu pun tapi kan mati lagi, nggak hidup kekal kan. Suatu saat Yunus setelah dilepeh sama si ikan, kan mati lagi gitu loh, tidak diceritakan bahwa Yunus kekal. Tetapi Yesus mati 3 hari, bangkit, dan dia hidup selamanya, dia naik ke surga. Itu loh yang diharapkan manusia. Pengharapan manusia, orang-orang benar pasti itu. Karena dia merindukan. Orang-orang benar ini merindukan, kebenarannya itu berharga di mata Allah dan dia beroleh apa? Beroleh apa? Keadilan. Kalau orang brengsek ya, orang jahat di dunia selama hidup, mungkin gak berharap sorga, tapi juga gak berharap neraka. Kalau bisa besok setelah aku mati tidak ada Tuhan, tidak ada neraka. Pikiran mereka seperti itu, mati aja. Kenapa? Karena dia sudah cukup senang di dunia kan. Tapi bagi orang benar, aku sudah ikut Tuhan, benar-benar benar, hidup di dunia melarat, penuh penderitaan, ternyata tidak ada apa-apa. Mereka kecewa. Nah, disinilah orang-orang itu mengharapkan kebangkitan dan Yesus menggenapi. Sehingga Yesus dikatakan kebenaran karena memang dia kenyataannya bangkit. Ya. Jadi jika kita Kristen ya, hanya memperhatikan berkat jasmani kalau ikut Tuhan salah. Kita harus melihat bahkan memperhatikan mengapa dia mati dan bagaimana bisa bangkit. Ada jalan-jalan yang harus ditempuhnya untuk memperoleh kebangkitan yang sama dan sampai kepada Bapa. Ini ajaran Yesus yang Yesus genapi. Sehingga murid-murid pada saat melihat kubur kosong, yes, aku percaya. Ditambahi Yesus muncul di antara mereka. Wah, itu luar biasa sukacita. Ya. Jelas sekali iman bukan sekedar percaya, tetapi pahamilah dengan utuh, taatilah dan kerjakan. Apa yang Yesus ajarkan, baru dimengerti murid-murid setelah Yesus bangkit melihat kubur kosong, baru dipahami. Baru mereka bisa yakin. Karena kisahnya lengkap. Pengalaman hidup mereka komplit, utuh. Ya. Inilah yang namanya persekutuan. Persekutuan itu berbeda sama gerombolan ya. Persekutuan itu berarti adanya apa? Adanya satu ajaran, adanya dasar yang jelas. Tapi kalau gerombolan nggak ada itu. 4 tahun atau 3,5 tahun tepatnya mereka bersekutu dengan Tuhan, menerima ajarannya dan melihat kubur kosong, mereka percaya. Meskipun Yesus belum menampakkan diri. Kelompok Yesus pada akhirnya bisa disebut persekutuan. Sebab pada akhirnya murid-murid bisa percaya. Bahkan rela berjuang. Bahkan mati bersama dengan Tuhannya. Seperti Tuhannya. Ini loh bukti persekutuan. Harus ada keyakinan dan perjuangan yang sama. Jika tidak ada iman, tidak ada pengertian, iman dan perjuangan yang sama, ini sebetulnya tidak tepat disebut gereja. Lebih tepat disebut gerombolan, tidak tepat disebut persekutuan. Kenapa? Tidak ada kesatuan hati. Sebetulnya pada saat Yesus berkata, berbagailah kamu yang percaya meskipun tidak melihat, itu sebetulnya kan Yesus sedang memuji kesatuan hati mereka. Bahwa kamu percaya meskipun kamu tidak melihat aku. Jangan seperti Thomas yang meragukan Tuhan. Meskipun 3,5 tahun belajar bersama Yesus,
tapi tidak percaya. Mulai gambarnya enggak? Bingung? Kalimat Tuhan kepada Thomas, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Tetapi kepada murid-murid yang lain, selain Thomas ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Beda ya. Ucapan ini tidak boleh dikenakan pada setiap pembaca Injil atau setiap orang Kristen. Sebab saat itu Yesus berkata pada kelompoknya, pada gerejanya, pada jemaatnya, pada murid-muridnya. Masih belum ngerti? 3,5 tahun murid-murid itu bersama Yesus. 3,5 tahun mereka mendengar ajaran Yesus. 10 murid, saya ngomong 10 ya, karena selain Thomas dan Yudas sudah tidak ada. Betul ya? Jadi 10 Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu meskipun tidak melihat tapi percaya. Itu maksudnya apa? Kamu 4 tahun dididik, kamu 4 tahun bersamaku, kamu membuktikan imanku. Kamu mengerti dan percaya. Karena percayanya kan setelah melihat kubur kosong, betul? Jadi pada akhirnya mereka mengerti baru percaya loh. Sebelum melihat kubur kosong, mereka tidak mengerti dan tidak percaya. Tapi beda sama Thomas. Thomas ini dikatakan, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berarti 3,5 tahun aku ngajar kamu, itu gak ada gunanya. Ini kan kalimat sindiran, bahwa Thomas itu tegar tengkuk, keras kepala, hatinya membatu, udah diajari, gak mudeng-mudeng, gitu ya, bahkan gak percaya. Paham ya? Ngerti tidak bedanya? Yang ke-10 akhirnya mengerti dan percaya. Yang Thomas tidak mengerti juga tidak percaya. Makanya Tuhan ngomong, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Berarti apa yang aku ajarkan ke kamu dulu masuk semua. Sehingga kamu akhirnya mengerti dan terbuka. Baru kamu percaya. Meskipun kamu tidak melihat. Tapi buat Thomas sudah nggak ngerti ya nggak percaya. Ini murid loh, 4 tahun ngobrol sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Jangan disamakan dengan orang-orang yang non-Kristen, begitu diinjili langsung percaya. Nggak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ngerti maksudnya ya? Datang ke tengah jalan, datang ke pasar, percayalah Yesus Tuhan begini-begini. Mana ada yang percaya? Wong Thomas 4 tahun aja tidak mengerti dan tidak percaya kok. Jangan disamakan dengan pendeta yang KKR. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Lalu pengunjung KKR dengan mudahnya percaya. Nah kebanyakan orang Kristen kan gitu. Ini bodoh sebetulnya. Harusnya tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah ngajari seperti itu. Anda harus bedakan, terima firman pendeta KKR yang baru Anda kenal, tapi Anda mudah percaya, tetapi dengan gembala yang setiap hari Anda ketemu 3-4 tahun bersekutu, Anda tidak mudah percaya. Ini kan aneh. Orang asing bisa percaya, gembala yang setiap hari ketemu, khotbahnya benar, dasar firmannya ada, tapi tidak percaya. Ini kan aneh. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Thomas itu kan sindiran sebetulnya. Sindiran. Kamu sama aku udah 4 tahun, 3,5 tahun kumpul, kok masih tidak percaya?
Itu kan sebetulnya. Aku kurang apa mengajar kamu? Teman-temanmu percaya semua, kamu enggak percaya, kan gitu maksudnya. Jadi jika Thomas tidak percaya, itu tanda kerasnya hati. Bukan berarti orang percaya tidak boleh tanpa logika yang benar, percaya begitu saja, enggak boleh loh. Harusnya Anda bisa lebih percaya gembala daripada pendeta KKR. Kenapa begitu? Karena gembala yang khotbah, Anda tidak mengerti, Anda bisa tanya. Betul? Dari buah-buahnya Anda juga bisa lihat pendetaku ini, gembalaku ini benar apa enggak. Tetapi kenapa sama pendeta KKR hanya karena dia fasih lidah, pinter bicara, berkarisma, Anda bisa percaya? Ini kan kebodohan sebetulnya. Tuhan tidak pernah ngajarin seperti ini loh. Kita cek ya. Kita baca yuk, Matius 10 ayat 17. Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Waspadalah terhadap semua orang. Maksudnya apa? Jangan gampang percaya. Hati-hatilah kepada semua orang, termasuk hati-hatilah terhadap agamawan, rohaniwan. Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Hati-hati. Hati-hati sama pengajaran mereka. Antara ajaran dan kelakuan tidak sama, hati-hati. Waspada, ada kemunafikan di dalam hidup mereka. Berarti Tuhan Yesus sedang menunjuk apa? Ngerti dulu orang ini seperti apa. Baru kamu bisa percaya atau tidak. Lihat buahnya dulu, baru kamu bisa percaya atau tidak. Betul enggak? Apa salah? Matius 7 ayat 16 sampai 20. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ngerti ayat ini? Harus lihat dulu yang bicara itu siapa, buahnya apa, baru kamu boleh yakin. Boleh kamu petik buahnya. Kalau kamu tidak kenal siapa dia ngomong meskipun manis gitu ya, jangan diambil dulu. Karena kita belum tahu buahnya. Tapi orang-orang Kristen lebih percaya sama pendeta KKR yang tidak dikenal daripada sama gembalanya. Ya memang tidak semua gembala baik. Makanya perhatikan, ada buahnya enggak itu orang yang mengajar. Wah ini berat, buat gembala ini berat. Buat orang-orang kayak saya ini berat. Tetapi mau enggak mau kan? Tetapi ini firman yang benar ini. Kalau saya enggak benar hidup saya, jangan ikut saya. Jangan ke gereja ini, pamitan saja. Tapi kalau Anda yakin benar gitu ya, ya ikuti. Enggak ngerti boleh tanya, kan kita hidup bersama. Tetapi jangan gampang percaya sama pendeta KKR. Anda belum tahu hidupnya, Anda belum tahu keutuhan pengajarannya. Di satu sisi kelihatan benar, di sisi yang lain belum tentu benar. Ayat terakhir, bukan ayat terakhir khotbah ya, ayat terakhir bukti bahwa
Tuhan tidak mengajarkan percaya dulu baru melihat. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jelas? Tuhan ngomong setiap orang harus menguji roh dulu. Menguji gairahnya dulu. Orang khotbah silahkan dengar, tetapi jangan langsung masukkan kepikiran, masukkan telan, langsung apa imani, apa langsung diperkatakan gitu. Salah. Jelas salah. Karena Tuhan ngomong, ujilah tiap-tiap roh. Ujilah gairah pembicara itu. Kemana arahnya? Apa buahnya? Kalau matre, ya jangan didengar, Tuhan Yesus tidak pernah. Kalau arahnya ke langit baru, bumi baru, silahkan dengar. Karena memang itu arah yang Tuhan jelaskan, ajarkan, maksudkan. Tuhan Yesus kan disalib karena mengajarkan yang berbeda. Bagi orang Israel, Mesias adalah jadi Raja Israel. Bagi Yesus enggak. Aku bukan untuk jadi raja datang ke dunia. Aku datang ke dunia mengajak mereka ke rumah Bapa. Pikirkan perkara yang di atas. Aku datang kelak akan menjemput kamu. Jelas. Bukan jadi raja di dunia. Lihat gairahnya kemana. Kesucian hidup atau ke materialisme. Tapi orang Kristen sekarang herannya kan begitu. Hebat. Khotbahnya mantap. Berkarisma. Manis didengar. Ya, perkatakan. Kan gitu toh. Padahal Tuhan tidak ngomong seperti itu. Ujilah. Lihatlah buahnya. Waspadalah. Ini maksudnya apa? Jangan gampang percaya. Lihat dulu. Dengar dulu. Amin Bapak Ibu. Thomas juga dibegitukan sama Tuhan Yesus. Kamu tuh ngapain kayak gini? Kan gitu istilahnya. Teman-temanmu percaya meskipun tidak melihat. Dalam arti apa? Dia mengerti apa yang aku beritakan dulu, aku genapi, dia percaya. Kamu Thomas, kamu tidak percaya. Padahal firman yang kuberitakan pada 10 orang itu dengan firman yang kuberitakan padamu kan sama kan? Satu rombongan, satu kelompok, tetapi responnya bisa beda. Berarti itu masalahnya di mana? Di Thomas, betul? Bukan di ajarannya, karena yang lain bisa percaya. Ayo Bapak Ibu, kita koreksi hati kita. Bagaimana respon kita? Jangan-jangan seperti Thomas, nggak percaya. Kalau sama pendeta-pendeta yang berkarisma, meskipun sesat, siang hormat. Tetapi sama pendeta yang masih muda, belum pengalaman, gitu ya, meskipun khotbahnya benar, gak dianggap, gak nganggep. Kayak gitu, periksa hati kita, apakah kita seperti itu? Yesus masih muda kan saat itu, 33 tahun kan, tetapi para rabi orang Farisi kan sudah tua, lebih terhormat kesannya, dan Yesus sangat disepelekan. Tapi berbahagialah kamu 10 orang, kamu mendengar khotbahku dan kamu mengerti dan kamu percaya, meskipun kamu belum melihat. Ayo sikap hati gimana? Jadi jangan sembarangan percaya. Tuhan nyuruh kita waspadalah. Lihat buahnya, ujilah. Tuhan Yesus ngomong berbahagialah, Tuhan ngomong ya, berbahagialah gitu ya, kepada murid-murid
Itu tidak berbeda sama ajarannya secara umum. Apa yang dikatakan pada Thomas ini kan dalam konteksnya kekerasan hatinya Thomas. Udah diajar, saya gak ngerti gitu loh. Apakah kita seperti itu? Atau kita jadi bagian yang 10 orang itu? Mau mengerti, mau mengamati, dan mau percaya. Meskipun belum terbukti Yesus bangkit. Belum terbukti kan belum menunjukkan. Saat itu cuma masih melihat kubur kosong. Bisa bangkit, bisa dicuri kan. Tetapi dia percaya, dia mengerti ajarannya. Ini pasti bangkit, bukan dicuri. Itu maksudnya. Tetapi untuk Thomas, kamu 4 tahun loh sama aku. Lah kok gak percaya. Harus melihat bukti dulukah kamu baru kamu percaya? Itu loh maksudnya. Yang 10 orang, murid-murid yang 10 orang kan nyaris gagal itu. Untungnya dia ingat apa yang diajarkan Yesus dan melihat kubur kosong, ini pasti bangkit. Nah, disitulah Tuhan memuji mereka. Yang mana kita? Yesus orang Galilea, sama seperti mereka juga orang Galilea. Mereka mengenal Yesus, mendapat referensi dari Yohanes Pembaptis untuk menjadi murid. Ya, mereka hidup bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat, perkataannya sendiri. Mereka dengar perkataannya sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk Thomas tidak percaya kan? Tetapi lebih percaya yang lain mungkin. Atau tidak percaya bahkan. Hal ini berbeda dengan kita yang baru mendengar khotbah pendeta asing, ya pendeta KKR itu istilahnya, lalu diminta percaya. Ini sangat bodoh. Jika seseorang bisa percaya sebelum mendengar utuh pengajarannya. Mendengar utuh pengajaran itu bukan sekali khotbah. Anda harus berulang kali. Bahkan Anda harus melihat buahnya orang itu gimana. Tapi herannya orang sekarang, hanya karena berkarisma, pengajarannya tidak benar, hanya karena dia kaya, tapi orang Kristen percaya. Sulit ya. Ini loh, munafiknya hati kita, naifnya kita jadi orang Kristen itu ini. Bahkan setiap orang harus melihat buah dari pengkhotbah tersebut. Pendeta asing Anda bisa lihat buahnya? Enggak bisa. Pendeta Anda yang sehari-hari kumpul Anda, bisa Anda lihat buahnya. Anda tinggal terus ikut, karena aku lihat orangnya lurus. Oh enggak lurus, dia tinggalin saja. Oh lurus, benar jalan hidupnya. Ikuti saja. Ya. Ikuti benar lulus ini sesuaikan dengan firman ya, maksudnya. Jangan sesuaikan dengan selera Anda. Kalau disesuaikan dengan selera Anda, pendeta ini pasti salah semua. Pasti banyak salahnya. Kenapa? Selera Anda. Dan selera setiap orang berbeda. Tapi lihat, hidupnya benar enggak firman Tuhan? Hidupnya sesuai enggak firman Tuhan? Kalau benar ikuti. Memang tidak ada pengkhotbah atau gembala yang sempurna, tetapi setidaknya kita bisa mengenali gairahnya, arahnya kemana. Apalagi sudah bertahun-tahun kumpul. Kalau kayak Thomas ini kan benar-benar menggelikan gitu loh. 4 tahun dikhotbahi, melihat mujizat. Teman-temannya percaya, kok bisa dia ngomong, kalau aku tidak mencucukkan tanganku, aku tidak percaya. Lah kok bisa? Teman-temannya kan, Thomas tahu teman-temannya percaya. Betul enggak?
Thomas kan tahu teman-temannya percaya. Kenapa dia agak mikir? Kenapa dia percaya ya? Aku ragu-ragu, tapi kenapa dia percaya? Harusnya kan minimal dia tidak ngomong begitu meskipun ragu-ragu. Betul ya? Tapi dia ngomong loh, aku tidak percaya. Kalau nggak tak cucukkan tanganku, aku tidak percaya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Percaya dulu atau melihat dulu? Percaya dulu atau mengerti dulu? Atau mengerti dulu baru percaya? Bingung. Dua-duanya benar. Tetapi untuk menumbuhkan iman yang kokoh, iman yang kuat, Anda seharusnya percaya dulu. Anda seharusnya mengerti dulu baru percaya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, selama ini kita tertipu dengan pengajaran yang salah gitu ya di masa lalu kita. Kenapa? Karena percaya dulu. Betul. Gak mikir dulu kan? Pendeta bagus, ngomongnya pinter, ngomongnya cepet. Gak dipikir bisa terucap keluar. Ya, ada kan gitu toh? Percaya dah. Luar biasa pendeta ini. Hanya karena dia berkarisma. Percaya saja. Akhirnya salah. Tapi kalau Anda diajak mikir seperti ini, Anda seharusnya tahu bahwa Anda seharusnya mengerti dulu baru percaya. Mengerti dulu baru percaya itu iman yang dewasa. Percaya dulu baru mengerti itu iman anak-anak. Tidak salah, bisa dimulai dari percaya dulu baru mengerti boleh. Tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Anda harus menentukan kebenaran yang diucapkan oleh seorang pengkhotbah. Sesuai firman Tuhan enggak? Dia menghidupi enggak? Ada buahnya enggak? Kalau enggak dan Anda tetap di sana, ya Anda sedang berjalan ke jurang yang sama. Saya mau ngomong begini ini bukan merasa saya paling benar. Ini juga sekaligus untuk pesan untuk Anda, uji. Kalau hidup saya tidak benar sebagai gembala, silahkan pamit. Kita akan tetap berteman. Pak Eras kan juga seperti itu. Pergi, silahkan. Saya doakan. Dengan doa berkat, bukan doa kutuk. Tenang aja. Iya kan? Kita akan berteman selamanya. Tetapi kalau Anda percaya saya, ayo kita sama-sama maju. Sama-sama bangkit. Sama-sama bertumbuh. Karena saya juga rindu bertumbuh. Mungkin kalau di gereja lain Anda ditahan-tahan, kalau keluar dikutuk. Enggak, saya enggak. Pak Eras, mentor saya, mengajarkan seperti itu dan saya cocok. Karena memang itu yang diajarkan Tuhan. Tuhan kan juga ngomong kan, khotbah keras, banyak orang-orang Yahudi pergi. Lalu murid-muridnya ditawari juga, kamu enggak pergi sekalian, kan gitu toh. Di satu sisi, hamba Tuhan itu harus membuktikan kebenarannya. Di sisi lain, jemaat itu punya apa? Punya hak memilih, kan gitu. Jadi tidak mungkin ditahan-tahan. Tidak mungkin. Bahkan sekarang pun tidak mungkin ditahan-tahan. Kalau zaman dulu, ya pendeta kuno ini, pindah ke gereja lain takut dikutuki kan. Kalau sekarang kan enggak bisa dikutuki kayak gitu. Bro, Nip, kemana? Saya di rumah Om. Saya ibadah lewat Zoom. Padahal bukan Zoom gerejanya, Zoom gereja lain gitu.
Enggak bisa kok, ya. Jadi ayo kita bersekutu bersama. Saling percaya. Saya juga belajar serius seperti Pak Eras serius, meskipun belum seluruh, sebagus, dan seberbuah Pak Eras. Ya, mohon dimaklumi. Itu 40 tahun pelayanan. Saya berapa? 5 tahun. Tidak sampai, 5 tahun ya. Kasih kesempatan. Tetapi setidaknya gini loh, ini khotbah ini bukan untuk curhat ya, tapi saya ingin gitu ya, kita jadi gereja yang benar. Ayo saling mendukung, ayo saling menopang. Bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Koreksi diri. Kenapa saya bisa percaya sama khotbah pendeta itu ya, padahal tidak pernah ketemu, tidak kumpul. Kenapa saya sama pendeta saya, sama gembala saya tidak percaya? Saya bisa lihat orangnya, saya bisa ketemu orangnya, lurus enggak jalannya? Anda harus cari pengertian, bukan sekedar terpesona sama karisma seseorang. Dan Anda tahu ya, ajaran-ajaran sesat yang akhirnya membawa seseorang pada kebinasaan, bunuh diri bersama gitu ya. Itu kan berawal dari karisma. Siapa tuh yang di Amerika? Jim Jones, atau siapa lagi? Sai Baba, atau siapa lagi? Itu kan semua dari karisma. Terpesona orang, jangan. Kalau Anda mencari kebenaran, setiap pengkhotbah harus diuji melalui firman Tuhan. Arahnya kemana? Benar enggak ajarannya? Masuk akal enggak ajarannya? Amin Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini untuk Anda, bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Ada orang ngomong, Fit, banyak loh yang tidak percaya sama kamu. Bahkan di belakangmu, yang dengerin kamu itu banyak yang jelek-jelekin kamu. Saya ngomong sama orang itu, tidak apa-apa, terserah. Itu kan hak tiap orang. Tuhan Yesus saja ada yang terima, ada yang enggak kan. Lah mosok saya nuntut mereka harus percaya semua. Saya enggak peduli soal itu. Tetapi saya peduli Anda. Kalau Anda enggak punya sikap yang benar menghadapi pembicara, menghadapi pengajar, Anda enggak akan pernah bertumbuh loh. Enggak akan pernah bertumbuh. Jangan seperti Thomas, udah diajar, udah melihat Yesus, masih enggak percaya. Seharusnya Anda punya sikap hati seperti 10 orang itu. 3,5 tahun diajar, hidup bersama Yesus, mereka percaya. Seharusnya seperti itu. Untuk pertumbuhan Anda, sikap hati Thomas dan sikap hati 10 murid, ini kan berbeda. Anda mau jadi yang mana? Pak David kok enggak peduli Pak? Pengikut atau orang-orang yang Bapak ajar itu menjelek-jelekan Bapak atau tidak. Karena saya tidak mengarahkan diri Anda pada saya. Saya sedang mengarahkan diri Anda pada Tuhan, bukan pada saya. Makanya saya enggak peduli Anda suka saya atau tidak suka saya, I don't care. Aku enggak ngurus. Karena pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Anda harus ke Tuhan, bukan ke saya. Tetapi kalau Anda bisa melihat gairah saya, Anda bisa waspada terhadap setiap pengajar, itu menolong diri Anda sendiri untuk benar-benar bisa meyakini atau menolak sebuah ajaran. Itu untuk Anda sendiri Bapak Ibu.
Kalau Anda kokoh dalam sebuah ajaran, Anda tidak gampang terusik jika seseorang ini kesannya, loh sekarang kok berubah ya, sekarang kok tambah kelihatannya enggak benar ya. Nah, ngerti maksudnya ya? Saya memahami SK dari tahun 2010, 2012 tepatnya, mulainya saya serius. Saya sangat mengerti ajaran SK. Jadi pada saat Pak Eras bermanuver apapun, ya, kan banyak orang SK yang tergoncang. Kok begini ya? Termasuk saya pun tergoncang. Tetapi saya tidak saya tidak antipati dulu. Karena saya percaya. Saya mengerti karena dia. Saya mengerti karena Pak Eras, firman Tuhan. Berarti Pak Eras juga jauh lebih mengerti daripada saya apa yang diajarkannya, betul? Saya percaya dia nggak mungkin gampang berubah arah. Itu yang saya pegang. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan kejelasan. Beberapa hari yang lalu pada saat saya ke Banyuwangi Selatan, Pak Eras di rapat pengurus, rapat pelayan Tuhan mengatakan, saya tetap SK, jangan khawatir. Saya tetap mengajarkan seperti apa yang dulu saya jelaskan, tetap. Enggak goncang dulu. Meskipun ada, kok begini, kok begitunya ada. Tapi karena saya percaya, guru saya yang ngajarin saya kebenaran ini pasti jauh lebih mengerti daripada saya gak gampang berubah. Dia tahu apa yang dia katakan, istilahnya begitu. Beliau tahu apa yang beliau katakan. Saya tidak akan berubah. Hanya karena gayanya berubah. Paham ya Bapak Ibu? Ini kalau mau kokoh. Kalau mau merespon dengan benar seperti 10 murid. Ayo kita belajar. Mengerti dulu baru percaya. Percaya dulu baru mengerti, kita sudah lewat. Dan sekarang kita sudah mengerti. Ayo lebih percaya dengan benar. Kalau dulu kan asal percaya. Percaya Yesus Tuhan, percaya. Tuhan yang seperti apa? Tidak tahu. Kan gitu. Sekarang kita lebih mengerti. Oh Yesus Tuhan, dulu Allah jadi anak. Dulu Allah jadi anak. Habis jadi anak kembali jadi Allah. Bingung kan? Tapi percaya saja kan dulu. Sekarang setelah mengerti, oh Yesus itu anak yang diutus Bapa. Saya percaya sama utusannya karena saya tidak pernah bisa ketemu Bapak secara fisik, tidak pernah. Lebih mengerti, berarti saya harus menghidupi ajarannya. Berarti saya harus menghidupi hidupnya. Begitulah saya harus berkenan di hadapan Bapak yang tidak kelihatan itu. Lebih mengerti. Kalau tidak bisa mengerti ini, Anda mau berkenan seperti apa di hadapan Bapak? Kalau tidak dengan pengertian yang jelas, saya harus hidup seperti Yesus untuk berkenan di hadapan Bapa. Lihat, banyak orang Kristen hidupnya ngawur kan? Dia anggap dia sudah berkenan di hadapan Bapa, padahal jauh dari standarnya Tuhan. Dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat, karena tidak mengerti. Amin Bapak Ibu. Ayo kita dewasa. Ini akhir 2022. Saya harap 2023 kita lebih dewasa. Iman kita lebih dewasa. Ya, bukan sekedar percaya, tetapi ada tindakan, ada kesatuan hati. Itu kan bukti orang percaya. Kalau gerombolan kan nggak ada saling percaya, satu sama lain kan nggak ada saling percaya. Gerombolan itu loh. KKR itu gerombolan sebetulnya. Kenapa? Tidak ada dasar yang benar. Dasarnya apa?
Cuman ingin roti, cuman ingin mujizat kan KKR itu. Saya nggak ngeremehkan KKR, tetapi kenyataannya kan seperti itu. Tetapi kalau gereja bukan sekedar cari roti, bukan sekedar cari mujizat, tapi cari pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Amin. Berat, sulit ya, tapi tolong direnungkan supaya kita jadi dewasa. Amin. Mari kita berdoa.